Nah, itu bisa menjadi trigger event, ya, kejadian yang men-trigger mereka untuk segera ambil tindakan untuk closing dan transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Ini saya mau kasih anu lagi ya, belajar sales lagi ya. Karena kebetulan memang saya ini lagi membuka kelas ya. Kelas namanya Jago Closing. Ya, Jago Closing ini khusus saya buat untuk para sales marketing pialang yang mereka ini sudah closing dan mereka ini pengen membangun tim. Ya, mereka pengen closing lagi dan closingkan timnya mereka ini sampai timnya mereka menjadi besar. Nah, di Jago Closing itu saya tidak hanya mengajarkan kalian bagaimana caranya prospek offline, tapi saya juga mengajarkan kalian bagaimana caranya kalian ini prospek online yang membuat kalian itu dicari nasabah. Nasabah yang mencari kalian, bukan kalian yang mencari nasabah, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya sekarang ini mau mengajarkan kepada kalian mengenai trigger event, ya. Trigger event. Kalau kita mengejar prospek ya, kita lagi prospek orang, kita lagi mengejar orang. Tapi ini terlepas dari apapun produknya ya, tidak hanya pialang ya. Jadi di playlist belajar sales ini sebenarnya saya itu mengajar sales secara umum ya, materi-materi secara umum, tidak hanya terbatas produk pialang aja. Tapi memang kebanyakan saya ngasih contoh di pialang karena memang saya itu dulu lamanya di pialang sebagai sales. Jadi saya itu belajar intensif di sales dan marketing itu pas saya masih bekerja di pialang itu selama 2 tahun, dan saya memang belajar banyak di sana mengenai bagaimana caranya itu kita ngejar orang, follow up sampai closing ya. Jadi saya belajar banget dari sana. Nah, ini mungkin saya bakal ngasih kalian banyak contoh dari pialang, tapi ini sebenarnya bisa banget kalian aplikasikan di produk apa aja. Jadi kalau kalian jualan produk apa, misal kalian bekerja di perusahaan apa, lalu kalian di sana tuh jadi sales atau marketing, ini bisa banget buat kalian pakai juga. Jadi ada namanya trigger event ya. Trigger event itu adalah ketika kalian ini sudah lama banget ngejar follow up-nya kalian ini. Jadi kalian sudah prospek dia dan dia ini datanya sudah valid ya, sudah valid. Dia valid punya uang, dia belum nolak ya, belum nolak. Dia ini belum mengatakan tidak, saya tidak tertarik dengan produkmu, tapi dia masih menggantung posisinya ya. Jadi dia tidak nolak, tapi dia juga belum ngasih respon kepada kalian, belum juga closing. Apalagi yang dia tunggu kira-kira? Nah, ada namanya trigger event, teman-teman. Trigger event ini adalah kejadian di mana tuh dia tuh ke-trigger ya. Jadi satu kejadian di mana calon prospeknya kalian, calon kliennya kalian, atau calon nasabahnya kalian ini ke-trigger, dia langsung closing. Itu ada banyak. Jadi itulah kenapa pentingnya kalian tuh selalu follow up dan selalu update mengenai berita-berita atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian atau di semua sektor produk kalian ini tadi. Jadi misal kalau kalian di pialang, ya saya kasih contoh pialang ini, ketika lagi ngejar follow upan ini, kita lagi ngejar follow up, sudah prospek, tapi nasabahnya tidak kunjung closing dan dia juga tidak menolak ya, tidak menolak penawarannya kalian, tapi mereka menggantung aja. Itu memang ada waktu event-event kejadian-kejadian tertentu yang bakal men-trigger mereka. Misal ketika harga turun, breakdown, berat, harga jatuh, terus tiba-tiba kalian pantau dan itu kalian jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk nasabahnya. Harga turun, kalian screen capture segala macam analisa-analisanya kalian ke depan itu. Dari bagian analitiknya kalian, kira-kira support resistance-nya di mana dan kira-kira gambarannya ini seperti apa ketika setelah harga jatuh ini. Nah, itu bisa menjadi trigger event ya, kejadian yang men-trigger mereka untuk segera ambil tindakan untuk closing dan transfer. Seperti itu, teman-teman. Terus kalau kalian juga ada di produk lain nih, misal kayak kripto ya. Kalau kalian mungkin mau kripto, terus kalian mengajak teman kalian untuk jadi join di kripto juga, kalian mengajak mereka untuk kripto dan join bareng-bareng kalian masuk di market kripto, sementara teman kalian ini belum masuk. Jadi pas harga Bitcoin ini jatuh ya, kita lihat history harga ke belakang ini, apa yang membuat dia jatuh dan apa yang membuat dia naik. Nah, sebenarnya jatuh itu bukan pertanda yang tidak baik, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah harga yang murah, harga di mana kalian beli. Nah, di situ bisa kita sadarkan dia dari bagaimana market ini ke belakang ya. Kita bisa memberikan insight kepada dia bahwa lihat loh, histori ke belakang seperti apa harganya ya. Seperti itu, teman-teman. Ada banyak kok trigger-trigger event yang kalian bisa jadikan untuk bahan follow up kepada nasabah kalian agar dia ini cepat closing dan cepat transfer, cepat deal.
gitu. Yang pasti trigger event ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di seputar produknya kalian ya. Misal kalau kalian jual apa ya? Kalau jualan rumah ya, jualan rumah kalian. Kalau kalian ini marketing properti. Terus ada satu follow up-nya kalian yang memang rencana mau beli rumah tapi belum closing juga padahal dananya sudah ada ya. Terus tiba-tiba pemerintah ini mengeluarkan satu regulasi bahwa tidak ada pajaknya dinolkan atau suku bunga diturunkan apa segala macamnya, itu yang saya tidak tahu. Tapi itu bisa dijadikan berita. Nah, itu yang kalian jadikan bahan untuk follow up. Pak, ini loh Pak, sudah ada begini Pak. Kayaknya sekarang ini harus mengambil satu tindakan, yaitu cepat Pak, kita langsung action aja. Bapak transfer, Bapak closing, kita deal, kita beli produk ini Pak. Mumpung ada berita ini, mumpung ada kejadian ini Pak. Nah, itu dimanfaatkan sebagai momen untuk nge-trigger klien kalian atau nge-trigger calon customer kalian ini untuk segera closing. Nah, semoga video bermanfaat ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa saya buka kelas jago closing namanya, mentoring online course, di mana saya itu mengajarkan sales kepada khusus untuk pegawai pialang yang sudah closing dan mereka ingin membesarkan timnya mereka. Mereka pengen closing terus dan mengclosingkan anak buahnya juga. Saya tidak hanya mengajarkan kepada kalian ini mengenai prospek offline, tapi saya juga mengajarkan kepada kalian prospek online. Jadi dalam prospek online ini, di sana diajarkan bagaimana caranya nasabah mencari kalian, bukan kalian yang mencari nasabah. Oke? Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.